Malaria merupakan salah satu penyakit infeksi yang terjadi pada negara-negara dengan iklim tropis dan subtropis. Salah satunya adalah Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatatkan lebih dari 300.000 kasus malaria terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Angka ini naik 19,9% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu lebih dari 250.000 kasus. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan di masyarakat karena menurunkan produktivitas dan bahkan menyebabkan kematian, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pada bayi, anak balita, dan ibu hamil. Kenali gejala penyakit malaria dan pencegahannya melalui video ini. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh karena infeksi parasit Plasmodium. Infeksi parasit Plasmodium ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Dan ada beberapa jenis parasit Plasmodium. Ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale, dan yang lain-lain. Umumnya parasit Plasmodium ini akan membutuhkan tubuh nyamuk Anopheles untuk hidup dan berkembang biak. Dan kemudian setelah nyamuk Anopheles ini menggigit tubuh manusia, menghisap darahnya, Plasmodium itu dapat ikut disuntikan atau ditularkan masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Dan akhirnya bisa manifestasi dalam bentuk penyakit malaria. Indonesia bagian timur merupakan wilayah yang banyak terdapat kasus malaria. Namun, angka ini mengalami penurunan seiring dengan berjalannya program pemerintah Indonesia Bebas Malaria 2030. Jika seseorang menderita malaria, gejala apa saja yang dapat muncul? Gejala dari malaria yang utama adalah demam. Demam ini umumnya akan diikuti dengan beberapa gejala yang lain yang khas gitu ya. Pertama, umumnya pasien akan mengalami keluhan menggigil hebat sekali begitu. Dan kemudian pasien akan mengalami demam yang sangat tinggi. Dan setelahnya pasien akan mengalami episode banyak berkeringat. Dan akhirnya kalau kita pernah melihat sendiri kasusnya, itu bisa dibayangkan tempat tidur itu spray itu sampai basah karena keringatnya luar biasa. Sehingga menggigil, demam, dan banyak berkeringat itu disebutkan sebagai trias malaria atau 3 keluhan malaria yang tersering. Dan oleh karena ini adalah penyakit infeksi, maka gejala penyakit infeksi yang lain pun ada. Misalnya nyeri-nyeri otot, nyeri kepala, punggung, dan tubuh rasa sakit begitu. Dan tidak jarang pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan rasa tidak nyaman di lambungnya. Saya kira itu adalah gejala yang khas dan paling sering kita dapatkan pada malaria. Umumnya pasien itu akan membutuhkan waktu atau masa inkubasi, itu rata-rata sekitar 7 hari. Dari semenjak dia kemasukan Plasmodium parasit ini ke dalam tubuhnya, sehingga akhirnya dia bermanifestasi sebagai suatu gejala yang tadi sudah kita bicarakan. Meski gejala yang muncul tergolong umum, namun jika telat mendapatkan penanganan, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian. Lalu, kapan kita harus segera melakukan pemeriksaan? Malaria ini adalah penyakit yang berbahaya apabila kita tidak tangani dengan segera. Setelah parasit Plasmodium tadi masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan melanjutkan proses tumbuh kembangnya di dalam tubuh manusia. Dia bisa masuk ke dalam organ hati, kita kenal ini sebagai stadium exoerythrocytaire, membentuk skizon, hipnozoid, dan seterusnya, tergantung dari jenis plasmodiumnya. Dan kemudian dia dapat dilepaskan masuk ke dalam peredaran darah. Dan pada saat dia masuk ke dalam peredaran darah, dia akan menginfeksi sel darah merah seseorang, eritrosit. Makanya kita kenal sebagai stadium erythrocytaire. Dan sebetulnya risiko dan bahaya dari malaria itu adalah pada saat fase eritrocytaire ini terjadi. Pada saat parasit malaria menginfeksi sel darah merah seseorang, maka akan terjadi berbagai kerusakan yang dapat terjadi di sel eritrosit atau sel darah merah tersebut. Yang salah satu komplikasi yang paling sering kita harus perhatikan adalah terjadinya sekuestrasi atau si eritrosit ini akan saling menempel satu sama lain, membentuk rosetting kalau kita kenal namanya begitu. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan sumbatan di aliran darah tersebut. Dan apabila proses rosetting dan sumbatan itu terjadi di aliran darah otak, maka kita kenal sebagai malaria cerebral. Dan malaria cerebral ini adalah komplikasi yang paling berbahaya dari malaria,
karena dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi yang berpotensi untuk mengancam nyawa. Dan oleh karena parasit ini juga tadi saya sebutkan dia menginfeksi eritrosit, maka sel darah merah juga bisa pecah, sehingga salah satu komplikasi yang lain dapat terjadi adalah terjadinya anemia pada pasien, yaitu HB yang turun oleh karena dirusak oleh Plasmodium ini. Dan kemudian potensi komplikasi yang lain itu dapat terjadi pada berbagai organ yang lain, tidak hanya tadi di otak, bisa juga terjadi di ginjal, bisa juga terjadi di hati, dan bisa menimbulkan gangguan asam basa dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah malaria ini berbahaya, saya harus sampaikan betul ini penyakit yang berbahaya dan kita harus dapat mengenali secara dini, mendiagnosis secara dini, dan mentata laksana di awal sehingga komplikasi ini dapat kita hindari. Malaria dapat terjadi pada siapa saja. Lantas, pemeriksaan apa saja yang harus segera kita lakukan untuk memastikan bahwa seseorang terkena malaria? Diagnosis malaria itu dimulai dari tanya jawab ya, anamnesis. Kita ngobrol dulu dengan pasien, kita mencoba cari tahu gejalanya, dan yang terpenting adalah faktor risiko apa yang mungkin dapat menyebabkan dia terinfeksi malaria. Dalam hal ini yang paling utama adalah faktor risiko traveling atau bepergian ke daerah endemis. Misalnya kalau di Indonesia, pasien baru bepergian dari Indonesia Timur begitu. Karena memang dinyatakan di Indonesia Timur ini daerah-daerah yang endemis terhadap Plasmodium sebagai penyebab dari penyakit malaria. Setelah kita menanyakan riwayat pasien, keluhan-keluhannya, tentu kita melakukan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan fisik yang baik, itu kita bisa melihat beberapa tanda yang mungkin dapat menjadi petunjuk bagi kita. Tapi yang paling penting lagi, kalau kita diminta untuk bisa mendiagnosis malaria, yang terpenting adalah kita harus bisa membuktikan adanya Plasmodium parasit itu di dalam darah pasien. Maka kunci diagnostik utama dari penegakan diagnosis malaria adalah dengan menemukan parasit Plasmodium di dalam darah pasien dengan melakukan pemeriksaan malaria mikroskopik, bisa dengan hapus darah tebal dan tipis begitu untuk melihat jumlah kepadatan parasit dan spesiesnya, serta dapat juga dilakukan pemeriksaan rapid diagnostic test antigen untuk mengetahui kira-kira Plasmodium apa yang memang ada di dalam tubuh pasien itu. Apabila kita tidak bisa melakukan ini, maka tentu diagnosis malaria tidak bisa dinyatakan secara definitif. Semua orang dapat terkena malaria, tidak memandang usia atau kelompok ras. Namun, seseorang yang berkunjung ke daerah endemis disebut memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi malaria. Faktor risiko utama yang dapat meningkatkan seseorang terinfeksi malaria adalah riwayat traveling ke daerah endemis malaria. Saya kira itu adalah kunci penting yang harus kita evaluasi untuk menilai risiko dari pasien yang kita bantu saat itu, apakah memang dia berpotensi untuk terinfeksi malaria. Sebagai contoh untuk di Indonesia, barangkali Indonesia bagian timur, beberapa daerah di sana itu dinyatakan memang endemis untuk malaria, atau mungkin kalau kita berbicara dunia, barangkali beberapa daerah di Afrika itu juga dinyatakan endemis untuk malaria. Jadi faktor risiko utama yang harus kita evaluasi terkait dengan penyakit ini adalah ada tidaknya riwayat traveling ke daerah endemis malaria. Dan pada saat seseorang sudah terinfeksi malaria, maka kondisi tubuh dari pasien itu sendiri juga dapat menjadi faktor penentu dari berat tidaknya penyakit yang diderita. Dan dalam hal ini barangkali faktor usia, kemudian ada tidaknya komorbid kronik yang belum terkontrol, dan beberapa hal lain yang dapat ada di dalam tubuh pasien itu dapat menjadi penyulit atau penentu dari berat tidaknya malaria yang menginfeksi. Lantas pengobatan seperti apa yang dilakukan untuk menangani penyakit malaria? Ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita perhatikan. Karena tentu penyakit ini tidak dapat menginfeksi kalau dia tidak masuk ke tubuh seseorang itu. Maka upaya pencegahan nomor 1 adalah mencegah gigitan dari nyamuk Anopheles tentunya sebagai vektor pembawa parasit Plasmodium sebagai penyebab dari penyakit malaria. Dan upaya yang paling penting untuk kita dapat kerjakan tentu sebisa mungkin kita tidak traveling ke daerah endemis malaria. Itu adalah yang pertama. Tapi pun kalau kita harus pergi traveling ke daerah endemis malaria, kita sarankan untuk dapat berkonsultasi dulu dengan tenaga medis yang memang memahami hal ini. Karena harus ada beberapa upaya pencegahan yang kita siapkan. Yang pertama adalah pencegahan mekanik. Jadi artinya mencegah pada saat yang bersangkutan ada di daerah endemis,
berupaya mencegah untuk tidak tergigit oleh nyamuk selama dia berada di sana. Misalnya dengan menggunakan baju lengan panjang atau long sleeves, dan sebisa mungkin menggunakan pakaian dengan warna yang cerah gitu ya, dan kemudian menggunakan wangi-wangian gitu, karena biasanya nyamuk itu akan tertarik untuk menghisap darah seseorang pada saat dia mengendus bau tubuh seseorang. Jadi kalau pakai wangi-wangian mudah-mudahan ini dapat mengurangi risiko itu. Dan kemudian tentu dengan menggunakan repellent ya, obat nyamuk gosok di kulit gitu ya, atau mungkin menggunakan obat nyamuk semprot kalau dia ada di dalam rumah. Dan pada saat dia tidur dia dianjurkan menggunakan kelambu. Dan yang terpenting berikutnya adalah pada saat berkonsultasi dengan tenaga medis, kita dapat juga mendiskusikan mengenai pemberian obat pencegahan untuk tidak terinfeksi dari penyakit malaria ini. Dan di Indonesia kita umumnya akan memberikan tablet pencegahan dengan doxycycline dengan aturan pakai tertentu yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan pada saat seseorang itu traveling ke daerah endemis, dengan harapan tentu mudah-mudahan dapat tetap sehat dan tidak terdampak dari penyakit malaria yang ada di daerah tersebut. Sahabat RSUI, jika Anda mengalami salah satu gejala penyakit malaria, segera konsultasikan ke dokter kepercayaan Anda. Malaria merupakan penyakit yang dapat terjadi pada siapa saja, terutama bagi mereka yang tinggal dan berkunjung ke wilayah endemis.